Sebentar lagi, Kabupaten Magetan akan mengadakan pesta demokrasi sebagai upaya mencari sosok bupati dan wakil bupati yang akan menjabat dalam 5 tahun mendatang. 5 tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk melakukan pergerakan menuju Magetan lebih maju dan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemikir sekaligus pemimpin yang bisa melaksanakan programnya secara cepat, tepat, dan tuntas. Salah satunya adalah Haji Muhammad Nur Sodik atau yang lebih akrab dikenal dengan Mas Sodik. Berikut ini keterangan dari Haji Putut Pujiono SH yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magetan kepada media Lentera Indonesia News. Jadi memang Pak Muhammad Nur Sodik ini sosok baru di Magetan, tapi beliau ini adalah putra asli Magetan, kelahiran Magetan, Mauspati. Nah, di SMP-nya, SD-nya di Mauspati, SMP-nya di Mauspati, SMA-nya di Madiun, akhirnya beliaunya ke STAN. Nah, ini dia meniti karir sebagai Direktur Keuangan Inka, Direktur Keuangan Waskita, Direktur Keuangan Pelindo, dan sekarang beliau masih menjabat Direktur Taman Wisata Borobudur, Candi Boko, Prambanan, dan Taman Mini Nusa Indah. Jadi ini yang perlu masyarakat ketahui tentang sosok daripada Mas Sodik. Dalam demokrasi tentunya kita menginginkan hal yang baik. Kita memunculkan calon yang baik sesuai dengan kriteria, sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Magetan. Nah, seperti itu. Jadi ini masuk di kriteria dan di penjaringan bakal calon bupati Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Magetan. Semua cawabub yang daftar selama pendaftaran ini semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Akan tetapi kami mempunyai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Jadi harapan kami dengan adanya Pak Nur Sodik dengan penuh pengalaman di BUMN, dia sekarang pegang Borobudur, Prambanan, dan di Bogor Taman ini di BUMN, tentunya ini akan menjadilah itu suatu gebrakan. Ya, kita punya sarangan, ya barangkali pengalamannya Pak Nur Sodik nanti cocok untuk di situ. Kita butuh jalan tol, Pak Nur Sodik juga pernah di Waskita, jaringannya ada di BUMN dan sebagainya. Tentunya ini menjadi harapan baru bagi Kabupaten Magetan untuk melompat lebih jauh. Berarti istilahnya untuk calon di Magetan sudah diamini dari DPD, Pak? Semuanya itu diamini ya, semua yang mendaftar ke Partai Gerindra. Tapi kami ada beberapa kriteria, diantaranya yaitu elektabilitas dan popularitas. Ini Mas Nur Sodik Mas Sodik ini sedang berupaya untuk itu karena beliau memang baru lahir, kan seperti baru dikenal, bahkan ada yang belum kenal. Makanya ini beliau sedang menuju ke sana untuk dikenal. Kalau tidak kenal kan tidak sayang. Orang memilih pemimpin kan harus tahu track record dan sebagainya agar nantinya harapan 5 tahun ke depan ini tidak sia-sia, kan seperti itu. Cuman kami ini punya harapan besar untuk Mas Sodik membawa Magetan bergerak lebih maju. Pengalaman beliau di Taman Wisata Borobudur tadi sampai di Taman Mini ini sangat erat kaitannya dengan kita punya wisata Sarangan, kan seperti itu. Pengalaman beliau di BUMN, di Waskita dan sebagainya, ini kan syarat sekali untuk bisa kita harus punya jalan tol. Saya punya pemikiran ya, punya gerbang tol itu karena apa? Kalau kita melihat UMR di daerah timur itu sudah tinggi. Nah, investor pasti larinya ke UMR yang lebih rendah. Kalau kita tidak segera membuka itu, takutnya kita termarginkan dalam investasi. Kan seperti itu. Nah, mungkin Mas Sodik bisa di dalamnya karena pengalaman inilah harapan kami bisa membawa Magetan bergerak lebih maju. Seperti itu. Oke, siap. Nah, tadi mungkin salah satunya exit jalan tol nih. Ya. Apakah bisa dipastikan, dalam arti dipastikan mungkin ya 70, 60
80% untuk Mas Sotik bisa mewujudkan cita-cita masyarakat Magetan karena bukan kemauan warga sekitar Eksitor, tapi seluruh masyarakat Magetan menginginkan seperti itu. Jadi begini, Mas Sotik ini seorang entrepreneur, ya kan, seorang entrepreneur. Jadi beliau pasti memikirkan itu. Ketemu saya pertama, apa yang dikatakan beliau, Magetan harus berkembang dengan Eksitor. Magetan harus berkembang dengan sumber pendanaan lewat PAD murni. Salah satunya adalah terbesar penyumbang PAD kita adalah Sarangan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh. Jadi pemikiran dua ini sangat menarik perhatian saya, seperti itu. Besar, Mas Nur Sotik nanti mendapatkan koalisi yang pas, mendapatkan partner yang pas dan diterima oleh masyarakat, yang akhirnya nanti dengan terjadinya demokrasi di November nanti, harapan besarnya Mas Sotik ini terpilih dengan atas mandat yang diberikan oleh masyarakat Magetan. Magetan ini tidak ada satu partai pun yang bisa memberangkatkan sendiri. Jadi urusan nanti pendampingnya Mas Sotik ataupun itu kami serahkan kepada partai koalisi. Kita sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban untuk menjadikan. Nah, seperti itu. Tapi secara pribadi harapan kriteria dari wakil untuk mendampingi Mas Sotik nanti seperti apa? Ya kriterianya yang pastinya ya harus seimbang dengan Mas Nur Sotik lah. Tatkala Mas Sotik nanti lari, wakilnya ya harus mengikuti dan sebagainya. Dan ini harapan besar kami karena Partai Gerindra hari ini tahun 2024-2029 ini kami punya presiden. Tentunya tidak berlebihan kalau kami ingin mempunyai bupati yang diberangkatkan dari Partai Gerindra, yang akhirnya nanti kita bisa linearkan sampai di pusat. Terakhir terkait dengan kepemimpinan Magetan yang harus ada korelasinya lah. Yeah. Magetan daerah dengan nasional itu bisa tegak lurus. Itu bisa sedikit Pak Ude. Apakah kekuatan itu bisa nanti menjadi salah satu keistimewaan atau keuntungan dari partai yang ataupun calon yang diusung oleh Partai Gerindra? Tegak lurus itu dalam arti nanti kalau beliaunya sudah jadi, ya. Kalau proses demokrasi pastinya adalah natural, demokrasi. Kalau Mas Sotik nanti sudah jadi bupati, nanti saya harapkan karena kita punya presiden, tentunya komunikasi kami akan lebih intens, terutama adalah untuk kepentingan Magetan. Siap. Siap. Ya.